Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, baik pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Terutamanya masih bersama dengan kami, yaitu ada Paradigma Mitos Fakta. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan terkait kegawatan daruratan, gitu, kegawat daruratan, yang nanti akan dipimpin oleh Bang Iwan. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan terkait intro, di mana pertolongan pertama kedaruratan medis adalah suatu pelayanan kesehatan yang optimal, searah dan terpadu bagi setiap anggota masyarakat yang berada dalam keadaan gawat darurat. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama diperlukan untuk mengantisipasi keadaan-keadaan darurat akibat kecelakaan atau penyakit-penyakit akut yang bersifat mendadak. Sistem pelayanan gawat darurat dipilih sebagai solusi yang terbaik untuk memberikan bantuan bagi seorang dengan keadaan gawat darurat. Untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan langsung kepada pembicara kita. Mungkin, halo Bang Iwan. Halo, selamat sore Mas Jaini. Selamat sore Bang Iwan. Bagaimana kabarnya Bang Iwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih Mungkin bisa sebelumnya tersenyum. masih bisa. Mungkin dari Bang Iwan bisa perkenalan terlebih dahulu agar Sobat Sehat kenal terhadap Bang Iwan seperti itu. Silahkan Bang Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, teman-teman, dan para masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Iwan Prasetya. Saya bekerja di Palang Merah Indonesia sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kerjasama. Dan di tugas lainnya, saya juga sebagai staf pengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, terutama di Sekolah Teknologi Bangdara Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia. Kemudian juga mengajar juga di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, dan di Universitas Indraprasta, serta di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta. Terkait di dunia pertolongan pertama, saya tergabung dalam tim pelatih Pusdiklat PMI Pusat dan juga sebagai tim revisi buku pedoman pertolongan pertama yang alhamdulillah sampai saat ini tak kunjung selesai. Itu aja Mas Jaini. Oh iya. Bisa dilihat ya teman-teman dari Bang Iwan, banyak sekali kegiatan yang diikuti oleh Bang Iwan. Terutama tadi disampaikan ada beberapa perguruan tinggi ya, banyak sekali. Yang terutamanya terkait dengan Kepalang Merahan itu sendiri. Mungkin langsung saja masuk ke materi ya Bang Iwan ya. Silakan monggo, silakan. Mungkin yang pertama, apa sih Bang yang dimaksud dengan kedaruratan medis itu sendiri? Baik, yang dikatakan dengan kedaruratan medis adalah suatu peristiwa darurat yang terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja, dan ini tidak dilandasi oleh faktor penentu. Ya kan? Faktor penentu baik yang dilihat orang secara langsung, dan itu dirasakan gejalanya oleh si penderita itu sendiri. Berbeda dengan kasus kedaruratan trauma. Kalau kasus kedaruratan trauma itu jelas terlihat tandanya oleh lingkungan sekitar. Itu. Nah, terkadang si penderita yang memiliki riwayat penyakit ini dia tidak sadar. Tidak sadar bahwa di dalam dirinya memiliki suatu penyakit yang dideritanya, atau bahkan mungkin dia mengabaikan penyakit yang dia miliki sendiri, ya, seperti banyak contoh-contoh kasusnya. Namun demikian juga belum tentu juga dimiliki oleh si penderita dan orang yang sehat itu sendiri, seperti misalnya kayak kasus serangan jantung mendadak. Kasus serangan jantung mendadak ini tidak ada ungguh-ungguhnya dulu atau permisinya dulu. Permisi saya mau masuk, nggak ada. Tiba-tiba terjadi serangan dan kebanyakan orang kelabakan di situ. Dia bingung, dikiranya masuk angin, nggak taunya serangan jantung. Tiba-tiba ya udah dikerokin aja gitu kan. Nah, tiba-tiba dikerokin, nggak lama kemudian dia meninggal. Itu. Nah, secara signifikan nanti kita akan bahas mengenai serangan jantung itu sendiri. Itu Mas. Jadi, nah, dari mana kita mengetahui bahwa orang ini
benar-benar mengalami kasus kejadian kedaruratan yang bersifat medis, ya tentunya si calon penolong atau penolong pertama ini bisa dikatakan orang dia yang sudah terlatih atau bahkan masyarakat yang ada di sekitar kejadian. Itu bisa melakukan semacam wawancara kepada si penderita. Karena 80% kasus-kasus kedaruratan medis ditentukan nama suatu kasusnya itu didapat dari wawancara, 80%. Tanpa itu tidak akan ditemukan. Begitu juga kalau jika korban kita bawa ke rumah sakit, pasti sama, dilakukan wawancara dulu. Sehingga ketika hasil dari wawancara itu, si dokter atau perawat mampu mendiagnosa apa nama penyakit orang ini, penderita ini. Seperti itu, Mas. Berarti dalam penentuan kedaruratan medis ini ditentukan dari wawancara tersebut ya, Bang Iwan ya? Ya, sangat ditentukan dari hasil wawancara, 80%. Gitu loh. Baik. Ya. Mungkin selanjutnya ini, Bang, ada beberapa penyakit terkait kedaruratan medis. Yang pertama nanti ada pingsan, kemudian ada paparan panas dingin, kemudian ada stroke, sakit kepala, dan yang terakhir ada sesak nafas. Ya, baik. Lebih ada itu, Bang. Mungkin yang pertama ada pingsan. Mungkin dari Bang Iwan bisa menjelaskan terkait pengertian pingsan, gejala, dan cara penanganannya. Seperti itu, Bang Iwan. Baik, saya sebelum kita masuk ke materi, ke substansi tentang pingsan dan tadi yang disebutkan, saya jelaskan dulu bahwa kasus-kasus kedaruratan medis tadi seperti yang saya katakan itu 80% didapat dari wawancara. Di lapangan pelaku utama hanya mampu melakukan itu, kemudian baru bisa menentukan tindakan apa yang pertama akan dilakukan sebelum ambulan itu datang atau korban terpaksa dibawa ke fasilitas rujukan. Nah, kasus-kasus kedaruratan medis yang terjadi di masyarakat secara umum itu hubungannya ada 4 gangguan. Yang pertama adalah gangguan pernapasan, ya. Kemudian gangguan sistem sirkulasi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan sistem saraf atau kesadaran. Yang keempat adalah gangguan lingkungan. Ya. Nah, masing-masing kayak tadi yang Mas Jenny sebutkan, gangguan panas dingin itu termasuk gangguan lingkungan. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Satu persatu kita akan bahas. Yang pertama adalah tadi yang pertanyaannya adalah pingsan. Ya. Pingsan ini adalah bagian dari gangguan sistem sirkulasi. Ya. Pingsan ini sebenarnya adalah suatu kasus di mana fungsi sirkulasi darah yang seharusnya mengalir ke otak itu berkurang. Sehingga asupan oksigen yang ke otak itu menjadi kosong dan orang itu menjadi hilang keseimbangan. Seperti itu. Itu yang dikatakan pingsan. Walaupun banyak yang mengatakan pingsan itu adalah gangguan kesadaran. Tetapi pada intinya adalah pingsan itulah gangguan sementara yang karena asupan oksigen berkurang ke otak, seperti itu. Nah, gejala-gejala tanda orang-orang yang mengalami pingsan tadi itu ya secara umum kunang-kunang, limbung, pandangan gelap, ya kan, terus kulitnya pucat, berkeringat. Jika kita raba nadinya pelan tapi kuat, ya kan. Nah, inilah yang dikatakan pingsan itu adalah gangguan kesadaran karena si korbannya ini atau penderitanya ini mengalami hilang kesadaran sesaat. Seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa tidak semua orang yang tidak sadar itu pingsan. Gitu loh. Ya kan? Karena pingsan itu sendiri macam-macam. Ya kan? Pengalaman yang saya lakukan di lapangan menolong orang pingsan itu ada 3 klasifikasi yang kita lihat secara empiris di korban. Yang pertama adalah orang ini dikatakan pingsan beneran atau tidak itu ketahuan. Yang pertama adalah pingsan orang ini tidak sadar kemudian matanya kedip-kedip. Bisa bayangkan mana ada orang tidak sadar matanya kedip-kedip. Nah, biasanya kasus-kasus yang seperti ini dia tidak sadarnya itu karena menahan sesuatu, bisa menahan emosi, yang paling dominan sih menahan rasa lapar, gitu loh. Ada juga yang
pingsan mendapat ini adalah menghilangkan rasa malu. Mungkin sebelum dia tidak sadar, ya kan, dia melakukan sesuatu dan malu gitu. Akhirnya daripada malu dengan pingsan aja lah, toh nanti banyak yang merhatiin. Ini sangat sangat signifikan kalau ada orang pingsan kedip-kedip itu, yang kayak begini nggak usah ditolongin. Penontonnya suruh pergi jauh-jauh, gitu loh. Setelah itu baru dibisikkan ke korbannya, udah nggak ada orang, silakan Anda bangun atau duduk. Baru di situ dilakukan wawancara. Ya kan, wawancara dalam arti wawancara kenapa? Bukan menasehati. Karena orang-orang ini butuh nasihat. Jika dinasehati, siap-siap hidup Anda akan terganggu 24 jam. Apalagi sampai tukeran nomor WA. Ya kan? Itu. Ya kan? Nah, yang kedua adalah pingsan, tadinya dia tidak sadar, tiba-tiba begitu dia mau siuman, matanya melotot. Nah, perhatikan matanya yang melotot ini ke arah mana. Jika dia lurus ke arah samping kanan, samping kiri, dan di situ ada objek yang dia tuju, sebaiknya objeknya itu disuruh pergi. Karena itu penyebabnya. Jika penyebab itu tidak disuruh pergi, menjauh, maka akan ada kasus berikutnya, yaitu si orang yang tadi pingsan ini, dia akan ngamuk-ngamuk seperti orang kesurupan. Biasa itu kejadiannya kalau lagi Mas J ini pacaran, ribut sama pacarnya, ya kan, pacarnya menahan emosi, ya kan, mau bentak-bentak nggak sanggup, akhirnya dia pilih jalur pingsan. Tujuannya adalah agar ada orang lain yang menolong dia, yang memperhatikan dia, karena dia kurang mendapatkan perhatian dari Mas Jain. Nah, ketika dia mulai siuman, dia kan capek juga, nggak sadar matanya merem. Orang menahan merem mata dalam keadaan yang dia tidak mengantuk, itu pegel matanya. Akhirnya begitu dia siuman, agar lebih banyak memperhatikan, dia fokus, dia matanya melotot lalu melihat ke Mas Jaini. Jika ada penolong yang sadar matanya itu mengarah ke Mas Jaini, sebaiknya Mas Jaini menghindar. Karena kalau tidak, Mas Jaini tidak menghindar atau malah membantunya, itu akan jadi kasus tambahan berikutnya bagi si pasangannya Mas Jaini ini. Gitu ya. Pasangan ini tidak harus lawan jenis, bisa juga sesama jenis, gitu loh. Ini kan cuma faktor kecemburuan aja. Ya. Berarti ini pernah terjadi emang karena dari faktor tidak suka sama orang tersebut gitu ya? Ya, bisa aja cekcok suami istri, ya kan? Si suami melakukan kekerasan terhadap istri, istrinya mau lawan nggak sanggup, akhirnya pingsan aja deh, gitu kan, macam-macam, ya kan? Iya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah pingsan yang sebenarnya. Pingsan yang sebenarnya ini biasanya umumnya kita temui di lapangan, contoh di sekolahan lagi upacara atau sedang melakukan aktivitas apapun, tiba-tiba ya mungkin karena dia belum sarapan pagi, belum malamnya SKSS, ya kan, sistem kebut semalam suntuk, besoknya UTS atau UAS, ya kan. Nah, akhirnya pada saat pelaksanaan kegiatan dia pasokan oksigennya berkurang karena duduk. Ya kan? Nah, akhirnya dia tidak sadar. Gitu loh. Bahasa lainnya kalau pingsan ini namanya hipoksia sih sebenarnya. Itu. Nah, kasus-kasus pingsan yang sebenarnya terjadi ini terlihat jelas gejala-tandanya, ada limbung, pandangannya gelap, dia akan, aduh pandangan saya kok gelap ya. Gitu kok muter-muter ini, gitu kan. Kalau di dalam kartun itu ada bintang, ya kan, ada burung cicit lama-lama menuju dia tidak sadar digetok palu, ada palu tiba-tiba tidak sadar. Nah, di sini penolong sebaiknya memeriksa langsung tanda vitalnya yang meliputi nadi, ya kan, pastikan jalan napasnya terbuka. Itu, ya kan. Jika menemukan denyut nadi dia pelan tapi kuat, kemudian kulitnya pucat dan berkeringat, ini gejala tanda signifikan dari kasus pingsan. Tindakan pertolongan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku pertolongan pertama, entah itu yang terlatih atau tidak terlatih di masyarakat, sebaiknya ketika dia pingsan, yang perlu diperhatikan adalah langsung buka jalan napasnya. Ya, ini yang paling penting. Karena ketika orang tidak sadar, itu pembunuh nomor satunya adalah napasnya. Jika jalan napasnya tertutup, maka henti napas. Dan kasusnya akan bertambah. Jadi buka langsung jalan napasnya, ya kan?
Kemudian selanjutnya adalah posisikan penderita berbaring terlentang, ya kan? Tinggikan tungkainya kurang lebih 20 sampai dengan 30 cm, ya kan? Ingat, baringkan dia tanpa bantal. Jangan kepalanya diberikan bantal atau ditopang oleh bantal. Malah akan terjadi sumbatan jalan napas. Jadi maksudnya kenapa penderita kok ditinggikan tungkainya? Agar sirkulasi darah yang bertumpuk di bawah di daerah tungkai itu mengalir secara mekanis ke kepala. Akhirnya oksigen, pasokan oksigen yang melalui darah itu terisi di kepala. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah longgarkan ikatan pakaian. Ini pastikan Mas Jaini. Ya, bedakan antara longgarkan dengan lepaskan. Ya, umumnya yang terjadi di lapangan adalah lepaskan, bukan longgarkan. Nah, sehingga Bagaimana berakibat. perbedaan signifikan terkait hal tersebut, Bang? Nah, pertama longgarkan. Begini, saya bicara laki-laki ya. Seorang laki-laki, ada seorang pria mengalami gangguan, mengalami pingsan, itu dia umumnya pakai gesper atau sabuk. Tentu dia menggunakan sabuknya itu tidak sekencang-kencangnya, ya kan? Jadi cukup dilonggarkan saja. Kenapa harus dilepas? Ini kan tidak secara umum sampai apa restrictingnya dipelorotin, ya pokoknya sampai dalemannya kelihatan lah, ya kan? Yang bagi wanita misalnya apa namanya beranya dilepas, ya kan? Apa hubungannya? Nggak Berarti ada secara hubungannya. secara dilonggarkan pun sudah membantu jalan nafas sekali gitu ya, Oh Bang Iwan? tentu, tentu, tentu. Kan nggak mungkin wanita pakai pakai beras sekencang-kencangnya, nggak nyaman dia. Cukup dilonggarkan saja, gitu loh. Nah kemudian setelah dilonggarkan, pokoknya itu pastikan korbannya mendapat udara segar. Di sini mendapatkan udara segar dalam arti tidak apa namanya tidak maksudnya jangan dikerumuni gitu loh. Ya, jangan dikerumuni gitu. Makanya tadi saya katakan di awal suruh pergi para penontonnya gitu loh. Netizen itu suruh pergi aja. Jadi yang berlaku di situ adalah orang yang menolong. Itu. Kemudian jika tempatnya tidak memungkinkan ya bawa dulu ke tempat yang nyaman gitu. Ya kan banyak yang mengatakan jangan di bawah pohon nanti berebutan oksigen, bisa jadi nggak ada masalah nggak usah di bawah pohon gitu loh. Enakan di DPR di bawah pohon rindang, sebenarnya di bawah pohon rindang gitu ya. Aman ya, Bang, aman, aman, aman. Iya. Kemudian selama dia belum siuman, jangan berikan minum yang pasti. Kalau makan nggak mungkin. Jangan berikan minum apapun. Karena ketika orang tidak sadar itu yang terbuka saluran napasnya, bukan saluran pencernaannya. Jadi ketika dimasukkan atau diminumkan air, itu airnya masuk ke dalam paru-paru. Ketika air masuk ke dalam paru-paru, ya saluran pernapasan, maka dia pasti batuk. Siuman karena apa? Karena ada cairan asing yang masuk ke dalam paru-paru. Dan itu resikonya lebih parah. Ya kan? Sebaiknya kapan minum itu diberikan? Setelah dia siuman, kemudian bisa diajak ngobrol, ya kan? Bantu dia duduk, baru Anda tawarkan mau minum apa, ya kan? Es teh manis, ya kan? Jus jeruk, ya kan? Atau apalah terserah, semampunya penolong, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi jangan tidak sadar diberikan minum, bahaya. Apalagi memberikan rangsangan. Umumnya kan kita kalau lihat di lapangan ada orang pingsan itu diberikan bau-bauan kan? Apa lo apa ya dikasih apa tuh deokolon tuh yang wangi-wangian ya deokolon yang wangi-wangian nggak ada kadang-kadang pakai kaos kakinya dia sendiri gitu kan yang sudah sebulan nggak dicuci. Nah ini dapat memang merangsang akan merangsang tapi sarafnya yang terangsang akhirnya terjadi pemaksaan otak untuk otak diberikan stimulus secara paksa. Ini yang bahaya. Sebaiknya jangan diberi bau-bauan apapun lah, ya kan? Nah, jika kita lihat orang ini pingsan jatuhnya sangat signifikan, ya periksalah cedera lainnya. Ya mungkin ada luka lecet atau luka robek, ya itu ditangani, ya kan? Hentikan perdarahannya, ya kan? Nah, kalau udah pulih ya pastikan ya tenangkan, ya kan? Ajak ngobrol, kemudian apa namanya?
ditawarkan mau ke rumah sakit atau istirahat dulu dan seterusnya, gitu ya. Ini. Namun jika umumnya orang pingsan ketika kita tinggikan tungkainya itu yang tadi setinggi 20 sampai dengan 30 cm, itu paling lama 10 menit dia siuman. Paling lama. Jika dia benar-benar pingsan. Dalam 3 kategori ini ya. Ya kan? Karena kalau dia bertahan kakinya akan kebas. Ya kan? Namun jika lebih dari 10 menit curigai ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak sadar. Bisa aja tiba-tiba dia serangan jantung, ya kan? Atau gangguan penyakit medis yang lainnya. Nah, itu bisa aja. Nah, dalam kondisi seperti ini, si penolong itu harus tetap periksa napas dan nadinya. Ya, jika nadinya tidak teraba, teman-teman harus berani melakukan protokol resusitasi jantung paru atau CPR. Itu. Karena mungkin dia pingsan, dia tidak sadar, mungkin karena serangan jantung yang terlalu fatal yang mengakibatkan dia henti jantung. Jadi yang menyebabkan dia pingsan itu adalah henti jantungnya. Seperti itu Mas Jenny terkait masalah pingsan, ya kan? Oh, iya. Kemudian yang ya menolong orang pingsan itu paling gampang kok. Ya. Jika lebih dari 10 menit dia tidak siuman, periksa nadinya berhenti, berarti jantungnya bermasalah, pompa jantungnya. Banyak mengatakan prosedur CPR itu pompa jantung dan napas buatan. Di masyarakat tidak perlu memberikan napas buatan, cukup pompa jantung sebanyak 100 kali dalam waktu 2 menit. Itu. Ya, Mas. Nah, ya kalau seperti itu siap-siaplah rujuk ke rumah sakit. Berarti dalam masa pandemi seperti ini tidak perlu melakukan bantuan pernafasan ya, seperti itu ya, Bang? Sebisa mungkin jangan. Bahkan kita penolong harus meminimalisir sentuhan langsung dengan korban. Ya kan? Karena nantinya ini akan mempengaruhi sekali gitu ya, Bang? Ya, sangat berpengaruh. Karena ketika kita menolong kan mau tidak mau kita menyentuh korban. Dan pada saat menyentuh korban, kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Contoh paling gampang penolongnya memakai sarung tangan. Mungkin biasanya satu dia harus double. Kemudian pakai masker biasanya satu harus double. Pakai kacamata jika ada atau face shield, ya kan? Dan alangkah baiknya si penolong itu menggunakan pakaian lengan panjang. Itu aja sebenarnya, ya kan? Nah ini kemudian setelah selesai menolong terkait pandemi ini ya harus lakukan steril, ya kan? Resikonya ketika dia ragu, wah saya terkonfirmasi atau terkonfirmasi nggak ya dengan COVID ini, ya lakukan swab, itu aja, ya kan? Seperti itu Mas. Ya. Iya, baik Bang Iwan. Nah, untuk selanjutnya ada paparan panas dan dingin Bang Iwan terkait hal tersebut. Terkait paparan dan panas dan dingin, paparan panas ini banyak macam-macam ya, banyak. Ini terkait masalah gangguan lingkungan, itu ada yang dikenal namanya heat stroke gitu ya. Nah, ini macam-macam Mas. Jadi kita kembali kepada kasus heat stroke atau papajanan panas ini sebenarnya itu adalah aktivitas yang berlebihan. Ya kan? Orang ini tidak sadar, kemudian terpapar panasnya secara langsung masuk ke dalam tubuhnya yang akhirnya mengakibatkan dia dehidrasi. Ya kan? Yang paling penting dalam paparan panas itu dia dehidrasi. Namun pada saat terjadi kegawat daruratan tersebut, dia tidak boleh langsung diberikan minum. Justru tubuhnya harus disiram dengan air yang dingin, dalam arti air dingin bukan air es, ya malah bahaya, itu bisa frostbite nanti, ya jadi seperti itu. Nah jadi kompres saja kalau dia kena pajanan panas. Tapi ingat Mas ya, jika dia terkena paparan panas kemudian di daerah lehernya ini mengeluarkan kristal-kristal keringat seperti garam, itu udah pasti dia sudah mengalami serangan jantung. Justru yang seperti ini jangan diberikan makan, ada yang diberikan minum apapun. Justru dia disuruh istirahat, tenangkan. Jika dia sadar ya posisikan dia duduk. Kebiasaan kita menolong orang itu selalu berbaring. Ingat, ya orang yang sadar masih bisa diajak komunikasi, itu anjurkan duduk bersandar. Tetapi orang yang tidak sadar jangan disuruh duduk, nggak bakal bisa, ya kan?
Jadi seperti itu. Nah, paparan panas ini atau pajanan panas itu heat stroke, pastikan jantung. Nah, cara menolongnya sangat mudah. Periksa lagi, paling penting adalah periksa tanda vitalnya, nadi dan napas, ya kan? Seperti itu. Itu paling signifikan, yang paling pertama, karena urutannya ABC, airway, breathing, dan circulation. Nah, yang dominan pada saat kejadian itu adalah periksa nadi dan periksa napas. Nah, setelah itu kompres, pakai kompres dingin lah ya, kompres dingin itu di daerah di kepalanya, di lipatan leher sini, ya kan, di lipatan ketiak, pokoknya lipatan-lipatan tubuh di kompres dingin. Nah, setelah dia merasa nyaman dan merasakan ada rasa dingin di tubuhnya, boleh Anda siram dengan Anda siram. Kalau kita lihat kegiatan lari-lari maraton gitu ya di luar negeri ya, itu pasti ketika dia sudah mulai terkena sengatan panas atau pajanan panas, pasti ada penonton yang menyiram dia, gitu. Itu tujuannya untuk agar orang itu tidak mengalami pajanan panas. Nah, terkait itu tadi cara-cara menolongnya. Jika dia tidak sadar, mulai tidak sadar, lagi-lagi periksa denyut nadi dan napasnya. Jika nadinya tidak teraba, siap-siap CPR, ya kan? Jika nadinya masih teraba, napasnya ada, kemudian dia tidak sadar, lakukan posisi miring stabil. Ini yang paling aman. Ya, bagi seorang pelaku pertolongan pertama, posisi miring stabil adalah posisi yang paling menentukan orang ini, penolong ini berhasil atau tidak menolong orang. Kebanyakan kita nolong orang di Indonesia pada umumnya, menolong orang tidak sadar, terlentang. Sudah terlentang diberikan bantal kepalanya. Ya kan? Pasti nggak lama kemudian, 15 menit atau setengah jam kemudian, pasti yang datang surat Yasin, diyasinin. Itu karena kepalanya dikasih bantal, bayangin tidak sadar, tertutup jalan napasnya. Ya kan? Ketika dia sesak napas, bukannya dibebaskan bantalnya, ya kan, dari kepalanya malah di ngajiin. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Atau disuruh nyebut istighfar, ya kan? Harusnya dilepaskan dulu bantalnya baru suruh istighfar. Ini enggak. Nah, udah napasnya tertutup suruh istighfar, susah. Ya, jadi seperti itu Pak, paparan panas. Beda lagi dengan paparan dingin ya. Paparan dingin ini umumnya biasanya orang-orang yang mengalami penurunan kondisi suhu tubuh. Ya kan? Contoh kasusnya adalah hipotermia. Ya. Hipotermia ini sebenarnya ada 3 golongan, ada 3 klasifikasi, dari ringan, sedang, dan berat. Namun, pada intinya pertolongannya itu sama. Ya, tahapan pertolongannya adalah sama. Jika pakaiannya respon artinya ajak bicara, jauhi tempat yang dingin, ya, jauhi korban dari tempat yang dingin itu sendiri. Kemudian jika pakaiannya basah, ganti pakaiannya, ya kan? Jika dia bisa menggantinya sendiri, anjurkan dia menggantinya sendiri, gitu loh. Jangan yang menolong gantiinnya, tapi bantu boleh lah, ya kan? Atau jika tidak ini ya selimuti dia, berikan minuman hangat. Nah, jika sampai dia menjadi tidak sadar, ya kan? Jika dia menjadi tidak sadar, ya tetap prosedur awal yang dilakukan, ya periksa lagi napas dan nadinya, gitu, ya kan? Jika napas dan nadinya masih teraba, ya posisikan miring stabil, bawa korban ke rumah sakit. Jika nadinya berhenti, ya Anda siap-siap CPR, gitu loh. Jadi secara umum, yang dari awal bicara pingsan, kemudian serangan jantung, paparan panas, paparan dingin, ya kan? Pada intinya adalah lakukan prosedur airway, breathing, circulation, ya kan? Pokoknya buka jalan napas, pastikan napasnya ada, pastikan denyut nadi teraba. Jika denyut nadinya tidak teraba, siap-siap Anda melakukan CPR. Itu. Nah, yang terakhir adalah recovery position sambil dibawa ke rumah sakit. Itu terkait paparan panas, jadi berikan minuman dingin, ganti pakaian, jauhi dari tempat dingin, ya kan, berikan minuman hangat. Ingat, orang-orang seperti ini kasus yang level lebih tinggi tadi dari paparan dingin dalam arti hipotermia itu, ya Anda harus siap-siap melakukan CPR. Karena banyak kejadian ini di alam terbuka, di gunung-gunung, tentunya banyak orang yang meninggal tetapi dalam keadaan pakaiannya terbuka. Itu hipotermia, ya kan? Karena ini kebiasaan kita para ini orang-orang penggiat alam terbuka ini yang sering mengalami hipotermia. Kenapa? Karena dia
pada saat dia melakukan perjalanan, ya, pada saat dia melakukan perjalanan, pasti di dalam logistiknya itu tidak jauh dari mie instan. Yang perlu kita ketahui, mie instan itu pembunuh nomor satu bagi penggiat alam terbuka. Iya, kalau dimasak dulu. Ini kadang-kadang mentah-mentah dimakan dalam sambil jalan. Itu Anda sedang melakukan perjalanan mendaki, cuaca ekstrim, lingkungan ekstrim, tapi Anda anggap piknik. Ini yang dia salah total, gitu loh, ya kan? Mungkin kalau di rumah Anda makan itu nggak ada masalah, tapi kalau di perjalanan, ya kan, manajemen perjalanannya salah, itu bahaya. Kenapa? Pada saat kita makan mie instan itu di dalam saluran di kantong pencernaan kita itu, si mie ini akan menyedot cairan tubuh sehingga tubuh yang lainnya mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi tidak tertanggulangi, maka suhu tubuh akan turun dan malamnya biasanya itu terjadi hipotermia. Merasa tubuhnya gerah padahal dia kedinginan. Makanya banyak orang yang meninggal di gunung atau apa, pencinta alam ini meninggalnya dalam keadaan apa ya? Biasanya pakaiannya terbuka. Ya kan? Tapi kalau dia mengalami hipotermia, pakaiannya sudah tebal, kemudian dia mengalami meninggal misalnya, biasanya dia sudah level frostbite. Ya, jadi seperti itu dan tidak ada yang mampu menolong. Kalau frostbite itu luka bakar dingin sebenarnya. Ya kan? Kalau jika kita nonton apa yang akan Vertical terjadi Limit terkait hal tersebut, Bang Iwan? Kenapa? Yang luka bakar dingin tersebut, apa yang terjadi pada kulit korban dan lain-lain, Bang? Ya, yang terjadi pada korban pasti korbannya tidak sadar dan kulitnya terbakar. Ujung-ujung jarinya ini pasti hangus. Bukan kenapa dia hangus? Dia berusaha megang api sebenarnya, ya kan? Atau karena suhu dinginnya terlalu berlebihan bisa jadi luka bakar. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang terjadi seperti itu ya bahaya. Artinya di jantung, di sistem sirkulasi sebenarnya masalahnya. Ya kan? Ketika sistem sirkulasinya membeku, ya akhirnya semua kondisi menurun. Ya kan? Aliran darah ke otak berkurang, bahkan berhenti. Ya kan? Akhirnya memaksa jantung juga berhenti. Selesai. Nah, orang-orang seperti intinya adalah yang harus kita lakukan menolongnya ada seperti apa? Mumpung dia masih sadar, masih bisa diajak komunikasi, jauhi dia dari tempat kejadian. Evakuasi segera. Berikan dia minum. Tadi yang seperti saya katakan, berikan dia minum hangat. Ganti pakaiannya jika basah, selimuti dia. Seperti itu. Jika dia tidak sadar, posisikan miring stabil. Kontrol selalu napas dan nadi. Jika nadinya berhenti, berarti napasnya berhenti. Disitulah tugas Anda melakukan protokol resusitasi jantung paru. Gitu, Mas. Ya, baik Bang Iwan. Mungkin untuk selanjutnya ada penyakit yang biasanya dialami oleh masyarakat awam, Bang, yaitu ada stroke. Mungkin Bang Iwan bisa menjelaskan terkait hal tersebut, Bang. Ya, bicara memang di masyarakat sering banyak kasus-kasus kejadian seperti stroke, ya kan? Kasus stroke, kemudian kejadiannya di kamar mandi. Ya, benar sekali, Bang Iwan. Iya, terus bikin mitos, ya kan? Kamar mandinya angker. Bener ya? Iya, benar Bang Iwan. Akhirnya orang-orang di sekelilingnya nggak mau masuk kamar mandi itu, nanti dicolek gitu kan, dicolek terpleset gitu kan. Enggak. Jadi ya mitos-mitos inilah yang akhirnya menjadi semacam budaya di masyarakat, ya kan. Akhirnya yang angker lah, yang ini seperti itu. Nah, makanya kasus-kasus yang terkait ini kita akan kaji secara ilmiah. Yang perlu kita ketahui, stroke itu sebenarnya diawali dari gangguan sistem sirkulasi yang tidak sinkron bekerja, ya kan? Karena macam-macam faktornya banyak, karena dia makan makanan, faktor dia merokok, faktor makan yang tidak teratur, makan kolesterol, kemudian macam-macam lah ya. Contoh paling gampang lah, sering kita melakukan krek-krek gitu ya. Ya kan? Nah, pada saat krek-krek seperti ini di kepala, di tukang cukur, ini sebenarnya kita sedang membentuk emboli udara di dalam otot. Lama-lama terlalu sering kita mempertekan kepala kita, emboli ini makin besar. Dan akhirnya menekan salah satu sistem di daerah kepala kita.
entah itu dia saraf, entah itu hemoragi, entah itu pembuluh darahnya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya terkait bicara stroke ini sebenarnya dibagi dua, ya. Jadi ada dua jenis penyakit stroke, ya, klasifikasinya. Yang pertama adalah stroke iskemik. Nah, stroke iskemik ini dia menyerang saraf, ya, saraf. Yang diserang oleh stroke ini adalah saraf. Umumnya kasus stroke iskemik ini, orang yang mengalami kasus stroke iskemik umumnya dia masih bisa tertolong. Masih bisa tertolong dan segera dirujuk ke rumah sakit. Ya. Biasanya itu ada nanti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini yang diserang adalah pembuluh darahnya. Dalam arti pembuluh darahnya pecah di dalam kepala itu pecah, dan akhirnya darah yang keluar dari pembuluh darah itu menekan otak. Darah yang keluar itu menimbun otak, otak mengalami kompresi, ya kan, tekanan, dan mengakibatkan gangguan-gangguan fungsi yang lain. Dan nah, kasus hemoragik ini, stroke hemoragik ini umumnya, secara umum itu paling sulit ditolong. Makanya jika ada orang jatuh di kamar mandi, kemudian langsung meninggal, ya, itu yang diserang adalah pembuluh darahnya. Karena iskemik masih bisa ditolong. Ya, paling tidak kalau dibawa ke rumah sakit masih bisa ditolong lah, masih bertahan hidup 3-4 tahun lagi lah. Asal jangan dibikin emosi aja. Ya. Ya, jadi orang-orang yang mengalami stroke iskemik ini ketika dia setelah menjalani masa pengobatan di rumah sakit, kemudian dia di rumah, jauhi dia dari masalah. Jangan ada keributan di rumah. Bawa senang aja. Ya. Karena jika ada keributan sedikit di rumah, akhirnya dia menjadi pikiran ini menyentuh saraf secara psikologis, dan sarafnya jadi tegang lagi, pecah lagi saraf. Selesai. Ya, itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui gejala tanda orang stroke? Ingat aja ada akronimnya namanya ada yang namanya sebut FAST. Ya. Bahasa Inggris itu ada FAST. FAST. Nah, FAST itu perhatikan, F-nya itu face, wajahnya. Ya, wajahnya ini sinkron nggak antara kanan dan kiri. Ya kan? Bisa jadi ini yang sebelah kanannya kaku, yang kirinya enggak. Itu. Kemudian A-nya itu arms. Arm itu gerak. Perhatikan salah satu anggota geraknya. Jika salah satu anggota geraknya itu mengalami kelumpuhan, yang lumpuh itulah yang mengalami stroke. Seperti itu. Kemudian S-nya itu apa tadi ya? Shoulder-nya, pergerakannya ini pada kakinya ini, tungkainya itu aman, apa bisa bergerak apa enggak, bisa digerakkan atau tidak, terasa atau enggak, sensasinya gimana. Kemudian di T-nya itu times, terkait times ini, jika menemukan 3 dari face, arm, shoulder-nya itu tidak ada respon atau ada gejala tanda yang pasti, maka saatnya lah Anda menghubungi 911 ambulans. Ya kan? Jika ambulannya lama datang, ya siap-siap. Untuk mempertahankan jalan napas korban, posisikan korbannya miring stabil atau senyamannya korban. Umumnya orang stroke itu tidak bisa dilakukan posisi miring stabil. Tapi justru dibaringkan terlentang, ya kan, dengan kepala ditaruh di bahu sini. Artinya, ketika bantal itu taruh di bahu, dia posisi jalan napasnya tetap terbuka. Nah, seperti itu. Ya. Itu. Nah, jika nadinya berhenti, cek selalu tanda vital. Jika tanda vital nadinya berhenti, ya Anda lakukan CPR. Itu. Seperti itu. Itu terkait stroke. Jadi jangan lagi disalahin kamar mandinya angker. Bukan itu. Karena kamar mandinya nggak pernah dibersihin, jadi licin, kotor, banyak lumut, dan kebetulan si orang ini punya riwayat penyakit darah tinggi. Ya kan? Itu loh. Jadi bahaya juga. Sama seperti sebelumnya, kenapa orang sebelumnya dia punya riwayat penyakit jantung. Pada saat terjadi infark miokardium akut, ada 2.
jika dia terselamatkan, risikonya stroke. Jika tidak, berarti dia meninggal. Itu yang dikatakan dia serangan jantung. Serangan jantung masih bisa diselamatkan karena jantungnya masih bekerja, kecuali sudah masuk ke dalam cardiac arrest, artinya henti jantung. Nah, henti jantung ya udah, itu berani atau tidak kita melakukan CPR. Itu Mas Jenny. Ya, baik Bang Iwan. Untuk yang selanjutnya ada materi terakhir Bang Iwan terkait sesak nafas yang biasanya dialami oleh mahasiswa atau penggiat perkemahan gitu Bang Iwan. Iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal tersebut. Masalah pernapasan ini, gangguan sistem pernapasan ini banyak ya, ada ISPA, ada macam-macam. Yang paling sering terjadi di masyarakat atau di lingkungan mahasiswa dan sekolah itu umumnya ada 2. Ya, yang pertama adalah asma, yang kedua adalah hiperventilasi. Ya, asma, penyakit asma ini dia sudah mempunyai ada riwayat orang itu punya penyakit asma. Sedangkan hiperventilasi tidak. Ya, tidak ada riwayat. Nah, gangguan asma, ya kan, itu merupakan penyakit penyempitan jalan napas, ya, karena otot-ototnya kejang sehingga pasien atau penderita sulit bernapas atau mengeluarkan napas. Nah, pemicu ini biasa terjadi karena adanya alergi atau ketegangan saraf, ya kan, di mana sering tidak adanya penyebab yang jelas. Dan ini asma ini sering tidak ada penyebab yang jelas, ya, pasti. Namun banyak penderita mengalami serangan ini, ya tiba-tiba, baik pada malam hari, umumnya sih malam hari. Kalau siang hari biasanya dibentak-bentak sama seniornya, ya kan? Atau dia naksir sesuatu tidak terpenuhi, ya kan? Tidak terstimulus, ya kan? Atau yang dia taksir yang itu nggak kurang peka juga sih gitu loh, nggak responsif. Akhirnya menimbulkan kompensasi, yaitu sesak napas. Ini biasanya ya salah para bucin, gitu. Para bucin yang mengalami gangguan-gangguan ini. Padahal dia nggak asma, gitu loh. Tapi pura-pura asma. Nah, gejala tanda umum orang asma itu yang pertama pasti ketika terjadi serangan orang ini mungkin dia duduk, ya dia duduk, ya, kesulitan bernapas, pada saat mengeluarkan napasnya itu bunyi, ya kan? Pada saat dia bernapas itu bunyi mengi, ya kan? Pada saat menarik tidak, dia narik sulit tapi mengeluarkan bunyi mengi. Nah, kemudian ngantuk, ya kan? Mukanya mungkin pucat disertai berkeringat, kebiruan di bibir, ya kan? Cuping telinga dan kulit, kuku dan kulit itu kebiruan, dia tegang dan cemas, ya, sukar, paling sulit diajak bicara atau tidak komunikatif. Dan yang paling penting Mas Jani harus tahu adalah bahwa jarang orang asma ini menjadi tidak sadar. Jika sampai ada orang mengalami serangan asma tidak sadar, faktor yang paling bersalah adalah yang menolongnya. Jadi ketika ada orang asma mau ditolong, kemudian si asma ini menjadi tidak sadar, yang salah adalah penolong. Karena hampir nggak pernah orang asma ini itu tidak sadar. Ya. Nah, cara menolongnya, jika dia masih sadar, ya posisikan aja dia duduk bersandar, longgarkan ikatan pakaian, sambil tenangin dia, yakinin tenang, Mas, Anda ada di tempat yang aman, yang nyaman, Anda akan kami tolong. Orang-orang seperti ini harus komunikatif, diajak komunikasi, biar dia responsif, walaupun dia sulit berbicara. Nah, orang asma ini biasanya dia tahu dia punya penyakit asma, tapi dia gengsi untuk mengakui dirinya punya penyakit asma. Kenapa? Di Indonesia kalau orang penyakit asma namanya jelek banget. Namanya jelek, bengek. Nah, ketika wah, Anda bengek ya, langsung dia malu. Ya kan? Makanya di bahasa Indonesia nggak ada ya penyakit asma namanya bengek, itu nggak ada. Jadi ya cukup asma gitu loh. Ya kan? Itu dari KBBI, yang mana saya nggak tahu itu. Bengek. Ya kan? Nah, jika dia bawa obatnya, ya bantu berikan obatnya. Karena kalau sampai si asma ini dia tahu punya penyakit asma dan dia tidak bawa obatnya setiap hari, berarti dia sebenarnya sedang latihan bunuh diri. Ya kan? Karena si korban tahu gitu ya, Bang ya. Tahu.
Tahu. Makanya di lapangan itu dia tiba-tiba ada serangan asma. Ketika kita tahu riwayatnya ternyata dia lagi ngebucin. Gitu kan? Pura-pura asma. Kebaca itu. Ya kan? Mau dalil apapun, saya lupa bawa obatnya. Itu nggak mungkin. Asma itu obatnya khusus. Ya kan? Walaupun sering di lapangan kita temukan inhaler. Tapi tidak semua orang punya penyakit asma itu pakai obat inhaler. Ada juga yang pakai pil. Gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya dalam kasus-kasus ini lebih kepada pertolongan pendekatan psikologis. Agar si penolong ini tidak tertipu dan tidak menjadi pembantu bagi korbannya. Gitu loh. Ya kan? Makanya kalau seorang seorang pelaku pertolongan pertama menolong menggunakan rasa, siap-siap aja jadi pembantu. Tapi kalau seorang pelaku pertolongan pertama menggunakan logikanya, nggak akan pernah ketipu. Gitu loh. Ya kan? Umumnya kasus-kasus ini asma, hiperventilasi, histeria, itu umumnya penyakit-penyakit yang gampang dipura-purain. Ini ya. Berarti berbeda sedikit gitu ya, Bang ya? Iya. Terkait emang perlu dan emang sengaja gitu ya, Pak? Iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau menolong orang asma itu ya bantu berikan obatnya. Pastikan dapat udara segar, bawa ke tempat yang khusus tersendiri. Ya, jangan banyak penonton. Karena kalau banyak penonton dia makin down secara psikologis. Nah, jika asmanya udah diberikan dan semuanya asmanya tidak pulih juga ya bawa segera ke rumah sakit. Lagi-lagi di sini jika si asma ini menjadi tidak sadar ya posisikan dia miring stabil. Pantau selalu, awasi selalu tanda vitalnya, napas, nadi dan penampakan wajahnya. Baik itu suhu, kelembaban dan warna kulitnya. Itu si asma. Nah, berbeda dengan kasus hiperventilasi. Jika si asma adalah kekurangan oksigen, hiperventilasi kelebihan oksigen. Gejala tandanya jelas. Si asma mukanya biru, berkeringat, pucat, tapi si hiperventilasi tidak. Hiperventilasi itu wajahnya merah muda, kayak normal begini. Tapi dia kayak kesulitan bernapas. Kayak orang nangis sesenggukan. Itu hiperventilasi. Nah, cara pertolongannya juga berbeda. Hiperventilasi ini umumnya kasusnya kejadiannya seperti kejadian kasus-kasus umum ya. Seperti terjadi ospek, kalau di SMP, SMA itu LDK, kemudian iya karena kan kejadian-kejadian kayak Anda diklat KSR gitu kan, lagi ormet dibentak-bentak senior, ya kan, kanan kiri depan belakang, belum sempat mengeluarkan napas tapi dipaksa harus menghirup napas. Akhirnya terjadi penumpukan oksigen. Lama-lama akhirnya dia menggap-menggap. Nah, akhirnya ada gejala yang identik yang membedakan asma dengan hiperventilasi itu yaitu hiperventilasi ibu jari masuk di antara jari. Dia begini. Kesannya nggak berharap. Nah, orang-orang seperti ini pertolongannya jangan di lapangan. Bawa segera ke tempat yang nyaman, sepi, ya kan? Pokoknya yang nyaman lah ya. Nah, bantu dia bernapas, suruh dia bernapas, bernapas seperti prosedur pernapasan, tarik dari hidung, mengeluarkan dari mulut. Jika itu tidak bisa juga, suruh dia bernapas dalam kantung kertas. Ya, masukkan dalam kantung kertas, keluarkan pelan-pelan, hirup lagi. Artinya dia menghirup CO-nya sendiri. Nah, di sini penolong jangan kreatif. Wah, kantong kertas nggak ada, pakai aja kantong plastik. Ya sia-sia. Cuma Anda bayangkan, wah ya keluarin. Plastiknya kembung. Hirup, lock, gitu kan. Jadi fenomena airbag, gitu kan. Sama juga bohong, malah terkekep dia. Nah, seperti ini, Mas. Jadi anjurkan dia bernapas melalui kantong kertas. Ajak komunikasi, istirahat, jika sebaiknya memang anjurkan dia ke rumah sakit. Nah, ini hampir sama kasus pertolongan ini dengan kantong kertas, yaitu menolong orang cegukan. Tahu cegukan? Ya, tahu Bang Iwan. Ya. Fenomena di lapangan, orang cegukan dibilangnya mau tinggi. Ya kan? Ya kan? Wah, itu si A cegukan, biarin aja dia mau tinggi. Itu mitos.
Itu adalah benturan udara dari dalam dari udara yang mau keluar berbenturan dengan udara yang mau masuk. Jadi cegukan di sini. Apabila itu tidak segera ditolong, maka akan terjadi berkelanjutan. Berkelanjutan terus. Pulih, tapi ya akan timbul lagi. Contoh, saya pribadi. Saya punya penyakit cegukan kalau makan pedas. Gitu. Itu bisa dipastikan ya, Bang Iwan ya? Pasti. Saya kalau makan pedas level 4 lah ya. PPKM level 4 karet 6. Gitu kan. Pasti saya cegukan itu. Makanya saya kalau makan pedas itu jangan jauh-jauh dari air putih. Kalau sudah berasa cegukan, saya buru-buru buru-buru minum air putih. Tapi ketika terjadi serangan cegukan ini, orang ini jangan diberikan minum. Walaupun ya berikan minum, benar. Tapi cegukannya masih berlangsung. Suruh dia tahan napas. Tahan napas, ada waktunya bernapas, dia keluarkan. Namun tidak pulih juga, suruh dia bernapas dalam kantung kertas. Gitu. Ini terkait cegukan ya. Kalau bahasa medisnya itu namanya suduken. Ya. Atau sufokasi, sama. Ya kan, bahasa medisnya itu. Nah, tapi sufokasi ini lebih umum kepada balita. Ya kan, kalau balita cegukan, itu biasanya di jidatnya ditempelin kertas ya, tisu ini. Ada fenomena itu, lihat Mas Jenny. Ya, jadi kalau bayi cegukan itu ditempelin kertas di sini kayak vampir di Cina, gitu, suruh loncat-loncat. Enggak. Oh ya, emang pernah ada seperti itu ya, Bang ya? Dari Iya. kami belum pernah menemukan. Oh, di Jakarta banyak. Bahkan anak saya sendiri dulu juga pernah begitu, cegukan ditempelin kertas di sininya. Apa hubungannya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi secara logika nggak nyampe di saya karena saya orang logika realistis, ya kan? Ya apa hubungannya gitu. Tapi ya diamin aja, akhirnya diberikan minum, ya pulih-pulih juga, nggak ada hubungannya sama kertas yang ditempelin. Anak saya mah anak orang masih hidup, bukan vampir. Nah, terkadang bayi-bayi ini yang tadi saya bilang sufokasi, itu umumnya balita yang masih menyusui. Ini penting nih buat di masyarakat dan buat teman-teman nanti tuh kayak relawan-relawan atau teman-teman Undip, mahasiswa Undip yang nanti menikah, ya kan, punya anak, pastikan kalau Anda mempunyai anak dan masih menyusui, ketika anak itu butuh ASI di keramaian, cari tempat yang sepi. Tempat khusus, fasilitas khusus untuk menyusui. Bukan sambil jalan, anaknya disusui, dikekepin, diginiin. Itu yang disebut sufokasi. Kenapa sufokasi? Sudah tertutup pakaian ibunya, ya kan? Umumnya ibu-ibu yang, mohon maaf, ibu-ibu yang berhijab syar'i itu kan bawa anaknya dikekepin. Itu kejadian. Ya, 2 tahun lalu di Jakarta itu kejadian. Ya kan? Ternyata anaknya itu tidak bernapas, dikiranya tidur. Kenapa dia tidak bernapas? Pada saat itu papila mamai atau puting susu ibunya itu kan ke dalam mulut balitanya. Ya kan, sedang dihirup, sedang disedot. Nah, tetapi hidung balita itu tertutup oleh dinding payudara ibunya. Coba bernapasnya dari mana? Nah, akhirnya ya terkesan tidur. Nah, kesan tidur ini yang bahaya buat balita, maka bisa meninggal itu balita. Jadi sebaiknya cari tempat fasilitas menyusui, ya kan, yang nyaman, gitu. Atau bawa, kan sekarang ada model ASI pompa itu ya. Nah, bolehlah. Itu. Dan ini kejadiannya juga sama seperti orang tidur di dalam mobil ber-AC. Itu meninggal. Ya kan? AC nyala, kaca ditutup, di dalamnya ada orang. Kesannya tidur, padahal dia meninggal. Kenapa? Karena perputaran udara AC itu ya tertahan di situ, akhirnya dia mengalami keracunan CO. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi cara-cara pertolongannya bagaimana ya? Kalau udah mengalami kasus tidak sadar ya pantau selalu tanda vitalnya. Jika nadinya berhenti ya pompa jantungnya, bawa segera ke rumah sakit. Itu Mas. Tadi terkait apa tadi namanya? Yang asma ya. Itu cara pertolongannya. Hiperventilasi juga. Nah, hiperventilasi seperti ini suruh cukup bernapas dalam kantung kertas. Kalau asma jika dia sadar duduk tegak, ya kan, bantu berikan obatnya. Jika dia tidak sadar, si asma ini tidak sadar, posisikan miring stabil, pantau selalu tanda vital. Terkait hiperventilasi, dia bernapas dalam kantung kertas.
ya kan? Cegukan, ya sama bernapas dalam kantong kertas, bisa juga suruh minum. Nggak usah macam-macam. Cegukan itu bukan tanda orang mau tinggi. Buktinya saya segini-segini aja sering cegukan, ya kan? Jadi seperti itu, ya kan? Nah yang kedua asma, hiperventilasi. Nah sekarang lagi juga musim COVID. COVID ini kan hubungannya dengan pernapasan. Ya, COVID ini adalah serangan virus paling radikal ya di antara virus-virus yang lain dari H5N1, MERS dan seterusnya. Ya kan? Tapi COVID ini, disease ini itu adalah kulminasi dari semua virus yang masuk di dalam corona, semakin kuat. Makanya COVID-nya sebenarnya di Indonesia sudah hilang. Yang belum hilang adalah variannya. Ya, ada varian Delta, ada varian apa lagi tuh, Lambda dan seterusnya. Ya kan? Ini yang belum hilang tuh variannya. Karena COVID sendiri, yang namanya COVID, coronavirus sendiri, itu kita cukup menjaga protokol kesehatan dengan menjaga cuci tangan aja udah cukup. COVID itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya kan? Namun karena booming, ngeviral, ya kan? Karena sudah terjadi kulminasi. Sebenarnya itu yang beredar adalah varian COVID. Ya, serangan pertama itu namanya Lambda. Kemudian di India ada varian berikutnya namanya Delta dan seterusnya. Nah, ada 3 varian, satu lagi kalau nggak salah B17 atau B berapa gitu saya lupa, ya kan. Namun itu hati-hati. Namun pada intinya dia yang menyerang adalah saluran pernapasan. Jadi makanya tetap konsisten dengan protokol kesehatan, pakai masker jika perlu. Ya, jika Anda berkomunikasi lawan Anda tidak pakai masker, Anda harus pakai masker. Tapi memang baiknya dua-duanya pakai masker. Ya, seperti itu, ya kan? Karena kasus COVID ini sangat rentan bagi penderita yang punya penyakit saluran pernapasan, asma, ya dan teman-temannya, terutama orang yang punya penyakit asma, TBC, tuberkulosis, itu, ya kan? Walaupun sebenarnya kasus COVID dengan kasus TBC itu lebih tinggi kasus TBC. Kalau Anda periksa, Anda cari-cari di SKKNI, Departemen Kementerian Kesehatan, kasus COVID dengan kasus TBC itu tingginya kasus TBC. Seperti itu. Ya kan, Mak? Jadi, tetapi karena ini adalah sebuah rekomendasi internasional yang menyerang di seluruh belahan dunia secara masif, ya akhirnya terjadilah itu yang disebut pandemi. Ya, insya Allah tahun depan COVID dijadikan endemi. Karena seperti TBC itu endemi. Seperti itu. Ya, Mas. Jadi itu baik. terkait di lapangan. Enggak, ada lagi? Terima kasih Bang Iwan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan singkat terkait mitos dan fakta. Nanti Bang Iwan cukup menjawab mitos atau fakta tersebut. Gitu Bang Iwan. Ya. Bisa dimulai. Untuk mitos atau fakta, teh membantu penyembuhan orang pingsan. Pada saat pingsan ya tidak membantu. Tapi setelah dia sadar dari pingsannya, itu membantu untuk membangkitkan metabolismenya. Ya kan? Jadi pada saat pingsan diberikan air teh, itu mitos. Setelah sadar, itu fakta. Ya. Mitos atau fakta, meletakkan es batu di daerah sakit kepala bisa meredakan sakit kepala itu sendiri. Tidak juga. Mitos. Mitos atau fakta, sesak nafas diakibatkan oleh shock dan kekurangan oksigen. Fakta. Mitos atau fakta, stroke merupakan bagian serangan jantung. Mitos atau fakta apa tadi? Mohon maaf. Stroke merupakan bagian dari serangan jantung. Fakta. Mitos atau fakta, kesalahan menolong orang stroke dapat memperparah keadaan korban. Fakta. Baik, terima kasih Bang Iwan untuk sesi kali ini. Mungkin dari Bang Iwan ada kesan-pesan atau saran terhadap kami para relawan dan juga para pelaku pertolongan pertama pada masa pandemi. Silakan Bang Iwan. Baik, terima kasih Mas Jaini. Pembicaraan kita yang sangat semoga bisa dijadikan suatu perbendaharaan. Nah, terkait ini saya hanya berpesan untuk para pelaku pertolongan pertama, apakah itu yang terlatih atau belum terlatih, yang belum terlatih sebaiknya berlatih, ya kan? Karena menolong orang itu jangan menggunakan coba-coba, atau jangan juga menggunakan metode tebak-tebak, tidak, ya kan? Nah, jadi sebaiknya berlatih, ya kan? Meskipun ya berlatih itu tidak harus berlatih dengan cara formal, bisa aja dengan cara webinar, Zoom meeting,
ya sharing knowledge, ya kan, dan tidak harus juga dibuktikan dengan sertifikat, kecuali kalau Anda melatih. Nah, kalau Anda melatih harus dibuktikan dengan sertifikat. Tapi kalau ingin belajar tentang pengalaman pertama tidak harus dibuktikan dengan sertifikat. Tapi konsistenlah berlatih, bertanya, pokoknya sharing and care antar sesama kita seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian setelah itu, karena Anda menolong dalam suasana saat ini dalam suasana pandemi, berhati-hati karena tidak mungkin kita menolong orang bertanya dulu apakah dia kena COVID atau tidak. Tapi yang pasti adalah safety first yang harus dilakukan oleh pelaku. Ya, minimal dia menggunakan APD ya seperti sarung tangan, masker, ya kan, kacamata Google jika perlu, pakaian lengan panjang, ya kan, tidak harus pakai hazmat. Kan nggak mungkin kita tiap hari bawa hazmat. Minimal sekarang yang jadi fashion kan masker. Nah, karena masker sudah jadi fashion, ya berarti kita tinggal tambahannya adalah sarung tangan, latex. Nah, kemudian jika Anda ragu setelah selesai menolong orang, Anda terkonfirmasi positif atau tidak, sebaiknya Anda lakukan swab. Ya kan? Swab ini nanti Anda terkonfirmasi atau tidak hasilnya, sebaiknya Anda istirahat. Orang bilang isoman, tapi jangan isoman seperti COVID, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian terkait kasus-kasus kedaruratan medis yang sering terjadi di lapangan, sebenarnya yang harus dilakukan, yang paling penting harus dilakukan oleh pelaku pertolongan pertama, seperti yang dinyatakan tadi di awal, bahwa 80% itu didapat dari wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan pada korbannya sendiri jika dia sadar, atau orang sekitar. Orang sekitar itu bisa dia keluarganya, bisa juga orang yang kebetulan lewat. Nah, seperti itu. Secara umum, gangguan medis itu menyerang pada gangguan sistem pernapasan, gangguan sistem sirkulasi, gangguan sistem kesadaran, dan gangguan lingkungan. Ya, makanya oleh bahasa Inggrisnya disebut emergency medical and environmental. Nah, tindakan pertolongan pertama dalam kasus gawat darurat dari gangguan-gangguan yang tadi sudah disebutkan itu sebenarnya simple. Cukup Anda tanam akronim. Pertama adalah pastikan penolong dan korban serta orang sekitar dalam keadaan aman. Ini dangernya. Danger itu memastikan semua keadaan aman dan kita punya akses masuk. Kemudian setelah kita masuk mendekati korban, lakukan respon korban. Respon korban ini adalah menilai apakah korban itu sadar atau tidak. Dengan cara panggil tidak ada sautan, Anda berada di sampingnya, Anda sentuh korbannya. Seperti itu. Kemudian setelah Anda respon, ya kan, jika tidak ada respon, segera cari bantuan. Ya. Cari bantuan, gunakan penolong yang lain untuk menghubungi ambulan. Itu yang paling penting. Agar ambulan segera datang ke lokasi kejadian. Nah, kemudian pastikan jalan napas terbuka. Jika korbannya sadar, otomatis dia sudah bernapas. Jalan napasnya terbuka. Tetapi orang yang tidak sadar, pastikan jalan napasnya terbuka. Setelah jalan napasnya terbuka, perhatikan pernapasannya. Ya kan? Adekuat, apa non-adekuat, atau tidak bernapas. Jika korban menjadi tidak bernapas, periksa denyut nadinya. Jika denyut nadinya teraba, ya kan, berarti Anda kuasai jalan napas dan pernapasannya. Jika denyut nadinya tidak teraba, mau tidak mau, kita sebagai pelaku pertolongan pertama sebaiknya melakukan protokol resusitasi jantung paru. Sampai kapan dilakukan resusitasi jantung paru? Jika di awal kita sudah meminta bantuan, ya kan, pasti bantuan akan datang dalam bentuk ambulan. Nah, disitulah Anda harus berhenti melakukan tindakan CPR. Ya kan? Yang kedua, kapan CPR itu berhenti? Anda kecapean. Kalau udah capek, berhenti. Ya kan? Karena tindakan CPR ini 80% siap-siap menghadapi kegagalan. 20% kemungkinan berhasil. Itu aja. Ya kan? Kalau capek ya berhenti. Itu aja Mas Jain yang dapat itu. Jadi cara menolong orang itu cukup akronimnya danger, respond, airway, breathing, and circulation. Ya, ABC. Udah, akronimnya paling simpel ABC, airway, breathing, circulation. Selesai. Ya kan? Namun tetap aktifkan SPGDT, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.
ya kan? Gunakan public service health, ya kan? Karena ambulans sekarang sudah ada di setiap kecamatan. Yang perlu diketahui adalah nomor-nomor gawat darurat itu buat masyarakat. Itu aja Mas Denny dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iwan atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga teman-teman Sobat Sehat dapat menerima materinya dan yang nantinya akan terus semangat untuk berlatih dan mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih Bang Iwan atas waktunya. Buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Saya Zaini Kaiser Undip. Pamit undur diri. Sampai bertemu sesi mitos fakta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.